Woi, ngapain tuh? Ini nih lagi nonton video Pak Jokowi lagi pidato di acara resmi. Terus banget sih. Iya nih, soalnya kami lagi menganalisis kesalahan berbahasa dalam pidato Pak Jokowi. Kan kemarin kita habis belajar tuh. Emang sepenting itu ya bahasa Indonesia? Iya dong, kita kan udah belajar bahasa Indonesia, kita kan orang Indonesia. Jadi kita harus belajar tuh tentang bahasa Indonesia. Terus ada beberapa peraturan penting yang harus kita ikutin untuk mulai belajar bahasa Indonesia. Ini ada 3. Kenapa sih harus pidato Pak Jokowi? Oh, jadi gini, kami tuh tertarik untuk menganalisis video pidatonya Pak Jokowi karena Pak Jokowi kan salah satu tokoh publik di Indonesia. Pastinya pidato beliau itu memiliki pengaruh yang besar terhadap masyarakat Indonesia, termasuk juga dalam penggunaan bahasa. Nah, namun tujuan kami menganalisis video ini bukan untuk mengkritik Pak Jokowi, akan tetapi untuk meningkatkan pentingnya akan kesadaran penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oh, seperti itu. Ya udah deh, kami ikutan. Yuk, sini. Nonton nih. Teman-teman jangan lupa ya, nonton sekarang. Jadi tadi kalau Pak Ketua Umum menyampaikan minta arahan Presiden, kalau saya mengarahkan nggak salah. Baiklah teman-teman, dari cuplikan video pidato Pak Jokowi tadi terdapat beberapa kesalahan berbahasa. Yang pertama ialah penggunaan kata kalau. Kata kalau merupakan sebuah pemendekan atau singkatan dari kata kalau yang biasanya kita gunakan dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Meskipun di dalam konteks penggunaan bahasa informal kata kalau ini diterima, namun jika di dalam konteks formal sebaiknya kita menggunakan kata kalau. Penggunaan kata kalau juga dianggap sebagai kesalahan ejaan atau pemendekan kata yang tidak sesuai dengan ejaan EYD versi 5. Oleh karena itu, jika kita ingin berbicara dalam bahasa yang formal ataupun resmi, sebaiknya kita menggunakan kata kalau. Berarti yang hadir di sini gede-gede, kalau nggak ada yang dapat. Karena memang KUR hanya maksimal di angka 500 juta. Baiklah, kesalahan berbahasa yang kedua terdapat pada kata dapat. Kata dapat ini merupakan kata tidak baku dari kata dapat yang biasanya kita gunakan dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Namun di dalam konteks formal ataupun resmi sebaiknya kita menggunakan kata dapat. Penggunaan kata dapat termasuk dalam penggunaan kata yang tidak sesuai ataupun ejaan yang tidak tepat dalam konteks berbahasa. Agar kuota 460 triliun ini harus dihabiskan, harus habis. Jangan sampai ada yang tersisa. Karena bunganya juga hanya 6%. Kesalahan berbahasa yang ketiga di dalam video cuplikan Pak Jokowi terdapat pada kata triliun. Pada kata triliun terdapat kekeliruan dalam pengucapan Pak Jokowi yang seharusnya diucapkan dengan kata triliun. Di Banten. Tapi yang saya lihat bagus setelah roasting, kemudian masuk ke packaging seperti ini sangat luar biasa. Packagingnya bagus sekali, brand. Nah, berdasarkan cuplikan pidato Pak Jokowi tadi, terdapat kata asing seperti packaging, di mana packaging yaitu berasal dari bahasa Inggris yang artinya kemasan. Kemasan sendiri artinya wadah yang digunakan untuk melindungi suatu produk. Tanpa gencatan senjata, situasi tak akan membaik, dan Israel telah menggunakan narasi self-defense.
Nah, berdasarkan cuplikan pidato Pak Jokowi tadi, terdapat kata yang tidak baku seperti self-defense, di mana self-defense ini kata yang berasal dari bahasa Inggris yang artinya pertahanan diri. Pertahanan diri tersebut artinya yaitu tindakan seseorang untuk melindunginya diri sendiri dari ancaman atau bahaya. Nah, jadi penting sekali kita untuk menggunakan istilah yang sesuai dengan bahasa Indonesia agar komunikasi kita menjadi jelas dan tepat. Dan terus melakukan pembunuhan rakyat sipil. Ini tak lain sebuah kolektif punishment dan kita semua harus mencari jalan agar Israel segera melakukan gencatan senjata. Nah, teman-teman, berdasarkan cuplikan pidato Pak Jokowi tadi terdapat kata asing juga seperti collective punishment, di mana collective punishment ini berasal dari bahasa Inggris yang artinya hukuman kolektif. Hukuman kolektif tersendiri artinya yaitu hukuman atau sanksi yang diberikan kepada suatu kelompok yang dilakukan oleh anggota kelompok tersebut. OKI harus mengusulkan mekanisme bantuan yang lebih predictable dan sustainable. Nah, dari cuplikan video tadi, Pak Jokowi menyebutkan kata sustainable. Padahal sustainable ini merupakan kata bahasa Inggris yang tidak sesuai dengan bahasa Indonesia. Di dalam KBBI juga itu tidak terdapat kata sustainable. Artinya penggunaan kata sustainable ini itu dianggap kurang tepat karena tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baku. Seharusnya kata yang digunakan itu bukan sustainable, melainkan padanan bahasa Indonesianya, ataupun yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya menjadi yaitu berkelanjutan. Karena sustainable dalam bahasa Indonesia itu sering diterjemahkan menjadi berkelanjutan. Penggunaan kata asing secara langsung dapat mengaburkan makna dan juga mengurangi kejelasan komunikasi. Situasi kemanusiaan juga sangat memprihatinkan. Rumah sakit Indonesia di Gaza Utara terus menjadi sasaran serangan Israel. Di cuplikan video berikutnya juga itu terdapat kesalahan berbahasa, yaitu pada kata memprihatinkan. Nah, tadi kan Pak Jokowi melafalkannya dengan memprihatinkan. Seharusnya dilafalkan dengan memprihatinkan, menggunakan huruf I bukan huruf E. Karena di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga yang baku itu adalah memprihatinkan, terbentuk dari kata dasar prihatin. Jadi seharusnya yang digunakan adalah memprihatinkan, bukan memprihatinkan. Kunjungan bilateral ke Amerika Serikat, dengan izin para pemimpin, saya akan menyampaikan hasil keputusan OKI hari ini kepada Presiden Biden. Nah, coba kalian perhatikan cuplikan video tadi. Di situ Pak Jokowi kan menyebutkan kata izin. Jadi kesalahan berbahasa yang satu ini mungkin sering terjadi. Padahal ya kata yang benar dan yang baku sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah kata izin dengan ejaan menggunakan huruf Z bukan huruf J. Jadi penting dalam konteks formal ataupun resmi itu penting untuk memperhatikan penggunaan bahasa yang baku yang benar sesuai dengan KBBI. Jadi kata yang harus digunakan adalah izin bukan izin. Yang keempat, OKI harus mendesak agar perundingan damai dimulai kembali segera. Nah, jadi teman-teman, berdasarkan cuplikan tadi terdapat kata damai. Nah, kata damai ini merupakan kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan tidak baku. Nah, damai ini adalah kata pinjaman yang tidak baku dalam bahasa Indonesia dan tidak memiliki makna yang sangat jelas. Nah, kata damai seharusnya diganti dengan kata damai yang istilah baku dalam bahasa Indonesia yang memiliki arti tenang. Sekarang ini kita mencari beras ke negara-negara produsen itu juga tidak gampang dan tidak mudah. Jadi teman-teman, berdasarkan cuplikan tadi ada kata tidak mudah dan tidak gampang. Kata tidak mudah dan tidak gampang secara bersamaan dianggap pleonasme karena kedua kata tersebut mengandung makna yang sama, yaitu sulit atau kompleks. Penggunaan hanya satu dari frasa tersebut cukup untuk menyampaikan maksud, sehingga lebih ringkas dan jelas. Saya terus
menyampaikan tetap kita harus hati-hati, kita harus tetap waspada. Nah, teman-teman, selanjutnya berdasarkan cuplikan tadi kita mendapatkan kata tetap. Tetap adalah kata yang tidak baku dari kata tetap. Nah, penggunaan kata tetap sebaiknya dihindari dalam komunikasi tulisan maupun lisan. Dan gantilah dengan tetap yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Selanjutnya, peluang besar yang kedua adalah international trust yang dimiliki Indonesia saat ini. Nah teman-teman, berdasarkan cuplikan video pidato Pak Jokowi tadi, Pak Jokowi menggunakan kata istilah asing yaitu international trust. Nah, kata istilah asing ini dianggap kurang tepat dan tidak baku karena Pak Jokowi menggunakan istilah asing. International trust adalah istilah bahasa Inggris yang tidak sesuai dengan bahasa Indonesia. Penggunaan kata asing secara langsung dapat mengurangi kejelasan komunikasi. Nah, terus alternatif penggunaan kata yang benar yaitu kepercayaan internasional karena penggunaannya lebih tepat dan lebih baku untuk istilah international trust dalam penggunaan pidato bahasa Indonesia. Dengan diplomatic influence yang terus meningkat tajam dan Indonesia termasuk satu dari 6 negara Asia yang mengalami kenaikan comprehensive power. Nah teman-teman, berdasarkan cuplikan video pidato Pak Jokowi tadi, ada yang salah yang digunakan Pak Jokowi, yaitu kata diplomatic influence, yang artinya pengaruh diplomatik. Kata ini dianggap kurang tepat karena Pak Jokowi menggunakan kata asing atau kata tidak baku yang sesuai serapan dengan bahasa Indonesia. Nah, alternatif kata yang benar yaitu pengaruh diplomatik karena sesuai dengan kaidah kebahasaan Indonesia dan juga istilahnya lebih tepat untuk menggantikan diplomatic influence sesuai dengan terjemahan kaidah bahasa Indonesia dan lebih tepat penggunaan bahasanya sesuai dengan kaidah kebahasaan bahasa Indonesia. Disinilah peran sektor ekonomi hijau dan hilirisasi sebagai window opportunity kita untuk meraih kemajuan. Teman-teman, berdasarkan video cuplikan tersebut, Pak Jokowi menggunakan istilah window opportunity, yang dimana kata tersebut merupakan kata-kata asing, jadi tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan Indonesia. Penggunaan kata asing secara langsung dapat mengurangi kejelasan dalam komunikasi. Nah, terus alternatif yang benar yaitu peluang emas atau kesempatan emas yang lebih tepat atau lebih baku untuk menggantikan istilah window opportunity. Institut menyebut Indonesia sebagai middle power in Asia. Baiklah teman-teman, dari cuplikan video pidato Bapak Jokowi, beliau menyebutkan kata power. Kata power sendiri bukanlah kata baku dalam bahasa Indonesia, tetapi kata tersebut sering digunakan dalam berbagai konteks. Kata power adalah kata serapan dari bahasa Inggris yang artinya kekuatan. Meskipun kata power tidak termasuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tapi kata tersebut sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Ada di sebelahnya bareng capres. Ya, saya kira menurut saya juga nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Baiklah teman-teman, dari cuplikan video pidato Bapak Jokowi, beliau juga menyebutkan kata nggak apa-apa. Nggak apa-apa merupakan kata yang tidak baku dari kata tidak apa-apa. Dalam bahasa Indonesia, penggunaan kata nggak apa-apa sebaiknya dihindari pada saat ada acara atau kegiatan formal seperti pidato. Sebaiknya diganti dengan kata tidak apa-apa. Namun, orientasi dan mindset dalam pengawasan dan penegakan hukum harus diarahkan untuk perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi. Baiklah teman-teman, seperti cuplikan video sebelumnya, Pak Jokowi menggunakan kata mindset. Dalam bahasa Inggris, mindset berartikan pola pikir. Dan dalam penggunaan sehari-hari, mindset mengacu pada cara seseorang memandang dan menginterpretasikan dunia secara situasi yang dihadapi. Namun, ada kesalahan umum dalam penggunaan istilah di dalam bahasa Indonesia.
Kesalahan yang sering terjadi adalah ketika mindset digunakan sebagai kata benda seperti saya memiliki mindset yang positif. Padahal dalam bahasa Indonesia istilah yang terdapat adalah pola pikir atau cara berpikir, sehingga kalimat yang benar adalah saya memiliki pola pikir yang positif. Sejarah, saya pelajari sejarah di Amerika Latin tahun 50-an, tahun 60-an, tahun 70-an, mereka sudah berada di posisi negara berkembang. Sudah masuk ke middle income. Oke teman-teman, dari potongan kalimat yang diucapkan oleh Pak Jokowi itu middle income. Apa sih sebenarnya middle income itu? Middle income sebenarnya adalah sebuah serapan dari bahasa Inggris yang digunakan untuk menggambarkan tingkat pendapatan yang berada di tengah atau di antara kategori pendapatan rendah atau pendapatan tinggi. Dalam bahasa Indonesia, istilah yang lebih tepat untuk menggambarkan konsep ini adalah pendapatan menengah atau kelas menengah. Dengan menggunakan istilah yang tepat dalam bahasa Indonesia, kita bisa memperjelas pesan kita atau menghindari kesalahan berkata. Penting untuk menggunakan istilah yang sesuai untuk bahasa yang digunakan agar pesan kita dapat dipahami oleh para audiens. Agak miring sedikit. Baiklah teman-teman, seperti yang kalian lihat di video sebelumnya, Pak Jokowi itu berinteraksi dengan para audiensnya dengan mengatakan saya agak miring dikit. Sebenarnya dalam bahasa sehari-hari yang sering digunakan untuk mengungkapkan suatu situasi atau pendapat yang tidak sepenuhnya lurus atau netral. Namun dalam konteks bahasa Indonesia yang lebih formal disarankan untuk menggunakan ungkapan yang lebih jelas dan lebih tepat. Sebagai gantinya, Anda bisa menggunakan ungkapan seperti sedikit tidak sejajar atau sedikit tidak lurus untuk menggambarkan situasi yang tidak tepat atau tidak netral. Dengan menggunakan ungkapan yang lebih tepat, Anda dapat memperjelas pesan dari kata dan menghindari kesalahan berbahasa yang ada. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami mengenai kesalahan kata dalam pidato Pak Jokowi. Kami harap dalam video ini dapat menambah pengetahuan kita akan pentingnya belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar.